What kind of a tool steals the... Good. In your body. Halo guys, kembali lagi di Baca Konten Film. Di kesempatan ini, Mimin akan melanjutkan The Flash Season 1 episode 6. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke videonya. The Flash. Di awal film, terlihat Barry dengan kostumnya menemui Iris, dan masih berusaha mengingatkan Iris untuk berhenti menulis artikel tentangnya, karena itu bisa membahayakan nyawanya. Tapi Iris dengan segala opininya, menolak untuk berhenti, dan akan terus menulis artikel. Di tengah pembicaraan mereka, terdengar suara siren polisi, dan itu menandakan Barry harus pergi membantu. Dan di jalan, diperlihatkan, polisi tengah melakukan pengejaran terhadap seorang pria yang mengendarai mobil secara ugal-ugalan. Detektif Joe Eddy dan tim kepolisian pun mencoba menghadang mobil itu. Tanpa diduga, seorang anak lewat dan hampir tertabrak penjahat itu. Beruntung Barry datang tepat waktu dan menyelamatkan anak itu. Eddy dan tim menembaki pria tersebut. Namun itu tidaklah berguna, karena ternyata dia kebal peluru. Barry pun menghentikan tindakan pria tersebut. Namun ternyata, pria tersebut adalah metahuman. Dengan kekuatan merubah tubuhnya menjadi baja. Dan Barry pun dihajar, beruntung dia bisa melarikan diri sebelum pukulan pria tersebut mengenainya lagi. Setibanya di Star Labs, Barry menceritakan apa yang terjadi padanya dan mengatakan bahwa pria yang ia hadapi memiliki tubuh sekuat logam dan wajahnya tampak tak asing baginya. Keesokan harinya, saat di kantor polisi, saat detektif Joe sedang menganalisa rekaman Barry saat kecil, Barry memberitahu detektif Joe bahwa pelaku semalam adalah metahuman, dan sayangnya Barry tidak dapat mengalahkannya. Saat rapat, Barry pun akhirnya mengetahui siapa nama metahuman yang ia hadapi, yaitu Tony Woodward, dan merupakan teman kelasnya di sekolah masa kecil dulu. Dan ia teringat saat dulu ia dibully olehnya. Murder me too? Take a beating, Alan. Kemudian, Eddy memberitahu Barry bahwa ia merasa semalam sudah menembaki pria ini. Tapi bahkan ia tak terluka sedikit pun, seolah ia menembaki besi. Setibanya di Star Labs, Cisco berencana untuk melatih kekuatan fisik Barry dengan alat yang ia ciptakan, sekaligus mempersiapkan Barry untuk melawan Tony. Namun sayang Barry masih belum bisa menandinginya. Selanjutnya, terlihat detektif Joe sedang menemui Dr. Wallace untuk meminta bantuannya memecahkan dan mencari tahu siapa pembunuh dari ibu Barry. Di scene berikutnya, terlihat Eddy dan Barry mendatangi mobil yang ditinggalkan Toy. Di sana, ada sebuah bahan logam yang dibawa di dalam mobil, sehingga mereka mendatangi pabrik yang memproduksi bahan logam tersebut untuk mencari petunjuk. Namun seseorang yang mereka tanyai malah kabur. Beruntung mereka menangkapnya dan menanyakan apa alasannya kabur. Ia mengatakan, beberapa bulan lalu, Tony mengalami kecelakaan kerja yang diakibatkan olehnya, sehingga ia merasa bersalah dan takut. Lalu, Tony pun terlihat menemui Iris di tempat kerjanya dan menanyakan bagaimana cara agar dapat menemukan si kilat. Karena yang ia tahu, Iris adalah orang yang menulis tentang si kilat. Iris yang mengetahui kalau Tony sedang jadi buronan, lalu mencoba menghubungi Eddy
Tapi HP-nya diminta Tony, dan dengan tangan besinya, HP Iris dihancurkan, dan ia pun pergi. Malam pun tiba, Barry, dengan informasi yang ia punya, segera bergegas ke tempat persembunyian Tony, yang berada di pabrik pembuatan logam tempatnya bekerja dulu, dan berencana untuk segera menangkapnya. Namun tanpa rencana sedikit pun, membuat Barry kembali dikalahkan oleh Tony. Beruntung Cisco dan Kathleen menghampiri Barry dan membawanya kembali ke Starlight Base. Setibanya di Starlight Base, Dr. Wells memarahi Barry karena kecerobohan yang ia perbuat dapat membahayakan nyawanya. Dr. Wells mengatakan bahwa dengan rencana yang tepat, ia dapat mengalahkan Tony dengan kecepatannya, dan setidaknya Barry harus memukul Tony dengan kecepatan 837 mil per jam, setara dengan kecepatan suara. Di tempat kerjanya, terlihat Barry sedang berlatih dengan Eddie. Eddie mengajarkan Barry cara bertarung yang benar, yaitu dengan cara tenang, bersabar, dan konsentrasi. Pada pertemuan selanjutnya, Detektif Joe masih membicarakan kasus pembunuhan ibu Barry. Dan di tengah percakapan mereka, Detektif Joe mulai mencurigai Dr. Wells terlibat dalam kasus pembunuhan ibu Barry. Namun itu masih belum bisa dia pastikan, karena tidak ada bukti pasti. Dr. Wells pun pergi, karena merasa tak dipercayai Detektif Joe. Sementara itu di kediaman Iris, terlihat polisi sedang berjaga di depan rumahnya. Namun beberapa saat kemudian, muncul Tony menghajar mereka dan mendatangi Iris untuk menculiknya. Barry yang mendengar kabar tersebut langsung menghubungi Cisco untuk melacak keberadaan Tony. Singkat cerita, Barry pun menemukan lokasi Tony, di mana lokasi tersebut merupakan sekolah lama mereka bertiga. Pertarungan pun tak terhindarkan antara manusia kilat melawan manusia baja. Tampak sesaat, Barry diunggulkan dengan kecepatannya. Namun masalah kekuatan fisik, Tony lebih diunggulkan, yang tentu saja mampu menghajar Barry saat akan mendapat pukulan yang sangat kuat. Barry berhasil menghindarinya dan pergi keluar. Ternyata, Barry keluar dari tempat tersebut untuk mencari jarak agar berlari sejauh mungkin, agar bisa mencoba teknik yang diberikan oleh Cisco, yaitu pukulan super cepat. Singkat cerita, Tony pun dibawa ke Starlight Base, tempat ditahannya para metahuman. Barry pun memperlihatkan kepada Tony siapa sosok di balik topeng tersebut. Pada scene selanjutnya, terlihat Detektif Joe mendatangi Dr. Wells untuk meminta maaf karena mencurigai keterlibatannya dalam kasus pembunuhan ibu Barry. Dr. Wells sedikit menceritakan tentang masa lalunya dengan istrinya, yaitu Tess Morgan. Dan Detektif Joe tetap minta agar dia mau kembali membantunya memecahkan kasus itu. Lalu Barry menemui Iris di kafe. Ia merasa khawatir dengan Iris saat mendengar ia diculik. Lalu, mereka kembali berbaikan, dan Iris menceritakan tentang si kilat yang menyelamatkannya. Barry menanggapi dengan sebuah kata yang menjadi inspirasi untuk menamai si kilat, yaitu The Flash. A mystery man idea for a new name. It's gonna catch on. Di akhir film, diperlihatkan Detektif Joe sedang membaca kembali kasus pembunuhan ibu Barry, namun tiba-tiba sosok kilatan kuning dan merah yang membunuh ibu Barry mendatangi Detektif Joe dan meninggalkan sebuah pesan agar ia berhenti menyelidiki kasus pembunuhan tersebut atau Iris akan mati. Dan film pun bersambung. Jadi siapa sebenarnya si kilatan merah kuning ini? Kenapa dia bisa berada di waktu sekarang ini? Kita tunggu saja jawabannya di episode berikutnya.